Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Demawan dari program studi manajemen informatika kelas 3A. Baik, di sini kita akan melanjutkan paket tracer 3.5.5 yang dimana kita akan menyelidiki aksi model IP atau OSI. Baik, sebelum lanjut kita akan kasih nama user profile kita, yaitu nama kita. Di sini saya mengasihkan nama saya, emailnya itu bisa dimasukkan, bisa juga enggak. Di sini saya coba masukkan saja email saya. Oke, di additional info ini bisa opsinya bisa npm atau yang lainnya. Di sini saya kasih contoh npm dan paket tracer 3.5.5. Oke, jika udah kita oke aja. Oke, di sini kita akan melihat perintah-perintah yang ada, instruksi yang ada di dalam paket tracer ini, yaitu selidiki IP dan OSI model. Di sini ada dua objektif atau dua part, yang dimana yang pertama adalah periksa HTTP web. Terus yang kedua itu ada menampilkan elemen rangkaian protokol IP. Jadi nanti kita akan coba memeriksa lalu lintas web HTTP nya bagaimana, dan juga kita akan coba menampilkan elemen rangkaiannya protokol IP nya. Baik, untuk backgroundnya bisa dibaca saja. Kemudian kita akan masuk ke dalam part pertama. Ini ada periksa lalu lintas web HTTP. Jadi ini di sini kita akan bagian utama nih, aktivitas ini kita akan menggunakan node simulation untuk menghasilkan lalu lintas web dan memeriksa HTTP. Jadi kita nanti akan memeriksa jalannya lalu lintas di dalam HTTP ini. Oke, langkah pertama kita akan langsung aja kita akan langsung aja, kita akan memilih check the simulation mode icon to switch from real time mode to simulation mode. Jadi kita akan ubah modenya dari real time ke simulation. Kita pencet aja simulationnya. Nah, ini dia di select HTTP from the event list filter. Kita show aja, kita show gini, maka dia akan keluar filter-filternya. Kita edit filter. Nah, di sini bisa dilihat sudah terchecklist semua dari IP4, IP6, kemudian MISC. Oke, tapi di sini kita tidak akan checklist dulu, kita akan show all on aja biar non. Kita edit filter, kemudian di IP6 nya kita akan lihat ini di IP4, IP-MIS ini kita di HTTP nya. Oke, jika udah kita akan lanjut lagi. Di bawahnya sini in the URL file enter click the desktop tab and click web browser icon to open it. Oke, kita akan coba di web client ini, kita akan klik, kemudian kita akan disuruh untuk memasukkan www OSI lokal ini di web browser. Kita akan buka desktop tab, klik web browser. Ini web browser. Oke, sabar. Nah, ini udah, kita akan copy paste saja www OSI lokal ini. Oke, kita coba kembali lagi di sini.
kita akan paste aja, kemudian kita go. Oke, sudah. Baik, kita akan lanjutkan di sini. Untuk memunculkan 4 ini bisa klik ini sebanyak 4 kali, yaitu klik capture forward for time there solved before event in the event list. Jadi kita bisa klik 4 kali, 1 2 3 4 kali, maka nanti dia akan muncul. Kemudian kita akan lanjutkan, klik the first color square box under event list type column in may be necessary to expand the simulation panel or choose the scroll bar directly below event list. Kita pilih yang color pertama. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita akan bisa lihat ensure that the model is selected under the all layers column. Klik. Oke, kita akan lihat layar ketujuh ini tidak bisa diklik. Jadi ada what information is listed in the numbered steps directly below in the layers and out layers box for layer. Jadi the HTTP client send HTTP request to the server. What is the support value layer 4 under the all layer column. Oke, kita akan lihat di layar keempat ini DST nya itu ada port di 80. Kemudian kita akan lanjut, what is this IP value or layer 3 under the out layers column. Kita akan lihat layar 3 itu DST IP nya itu ada 192.168.1.254. What information is the layer 2 under all. Jadi direct headernya nih kita akan lihat di sini ada 0060 42 cm 4 DEE, ada 0001 96 A9 41D. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat OSI model, juga ada outbound PDU details untuk lebih detail lah gitu. Oke, kita akan melanjutkan di yang G ini, klik the outbound PDU details. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, ini adalah PDU detailsnya untuk melihat detailnya. Oke, kita akan baca what is a common information listed under the IP section of PDU details. Coba kita geserin dikit. Nah, compare the information listed under OSI model tab with layer. Oke, kita akan melihat IP di sini. Untuk IP-nya ada sectionnya itu ada ada SRC IP 19168.1.1 dan juga ada DST IP 192.168.1.254. Kemudian ada what is a common TCP section. Kita akan melihat di TCP sectionnya itu ada source port 1026 dan juga destination port 80. What is also listed under HTTP. Untuk HTTP request ini adalah seperti ini. Oke, kita akan lanjut di yang H. Klik the next color square box under the event list. Type column only layer 1 is active, not grind out. The device is moving the frame from the buffer and placing in on to the network. Jadi kita akan langsung melihat ke color selanjutnya, yang kedua ini. Jadi kita akan melihat informasinya bahwa hanya ada satu layer yang aktif nantinya. Kita akan melihat apakah benar. Nah, ya, ini kita akan bisa melihat di sini only layer 1 atau only layer 1 is active. Nah, di sini kita sudah melihat layer 1 yang aktif. Untuk outbound detailsnya seperti ini, ada internet, ada IP, ada TCP, dan juga HTTP request. Oke, kita akan lanjut ke bagian I.
advance to the next HTTP type box event list. Oke, kita akan melihat yang selanjutnya, yaitu yang ketiga. Jadi sini kita akan melihat bagian apa saja yang aktif. Oke, di bagian OSI modelnya itu ada layer 7, layer 4, layer 3, 2, 1. Kemudian di inbound PDU detailsnya kita akan melihat ada Ethernet, kemudian ada IP, TCP, HTTP request. Nah, di bagian gambar yang ketiga atau box yang ketiga ini itu ada terdapat 3 bagian, yaitu ada OSI model, inbound PDU details, dan juga outbound PDU details. Yang OSI model tadi udah kita lihat, kemudian yang inbound juga udah kita lihat. Sekarang kita akan melihat di bagian outbound PDU details. Itu ada internet, kemudian ada IP, TCP, dan HTTP response. Jadi sangat perbedaannya bisa dilihat di sini. Oke, kita akan langsung lanjut. Klik the inbound and outbound PDU details tab, review PDU details. Oke, kita akan lanjut aja di selanjutnya. Klik the inbound dan outbound PDU details tab. Nah, ini tadi ya, inbound dan outbound. Kemudian yang ke klik the last color square box under info column. How many tabs and display with this event explain. Oke, kita akan lihat di box yang terakhir ini atau warna yang terakhir itu ada berapa how many tabs are displayed with this event. Jadi itu ada 2, yaitu ada OSI model dan juga inbound PDU details. Oke, kita akan melanjutkan di bagian part keduanya, display element of the IP protocol sheet. In the part 2 of the activity, you will use the packet tracer simulation mode to view and examine some of the other protocol comprising of TCP or IP sheet. Oke, kita akan lanjut aja ke step pertama yang A, close any open PDU information Windows. Jadi kita tadi udah close ya yang information window-nya. Kemudian yang kedua, in the event list filter visible event section, klik show all and on, all or none. Oke, kita akan show all ini aja, kita klik lagi. Nah, di sini kita bisa melihat ada perbedaan di sebelumnya dan juga yang setelah kita show all atau none ini. Oke, kita akan lanjutkan di sini. Kita lanjutkan, klik the first DNS event in the type column. Oke, ini adalah DNS yang pertama ya, yang first. Kita klik aja. Oke, kemudian kita lihat dulu informasinya. Explore with UC model and PDU details and types not encapsulation process. Assure the most UC model type with layer 7 hack like. Oke, di sini layer 7-nya DNS ya, udah layer DNS. Oke, kita coba buka outbound, kita klik the outbound PDU details. Kita klik aja, kemudian what information is listed in the name field in the DNS query section. Oke, kita akan mencari DNS section, DNS query-nya. Oke, inilah DNS query-nya, yaitu sectionnya yaitu www.osi.local. Oke, kita akan lanjut aja di bagian yang E. Klik the last DNS into colored square box in the event list. Oke, jadi ini kita kelas saja. Kita akan mencari DNS yang last atau yang terakhir. Ini yang terakhir, kita klik aja. Oke, kita sudah
klik event list DNS yang terakhir. Mana yang tadi? Ini. At which device was the PDU capture? Kita akan melihat what is the value listed next address in the DNS answer. Oke, kita akan melihat di bagian DNS answer-nya. Kita akan melihat alamatnya, yaitu ada IP-nya 192.168.1.254. Ini adalah section atau alamatnya di DNS yang terakhir ini. Oke, kita akan lanjut di bagian yang F. Find the first HTTP event in the list and click the correct square box the TCP event. Oke, kita akan, inilah HTTP yang pertama, kemudian kita akan klik yang TCP di tengahnya nih. Kita sudah klik. Oke, kita baca lagi. Is the number list directly below in the list outliers? What is information display under items 4 and 5? Oke, ini ada inlayersnya, kemudian ada outliersnya, kemudian kita klik item yang keempat ini TCP manage connection disconnection. This particular event show that the communication channel has been established. Oke, kita akan melihat di sini the TCP connectionnya is successful. Kemudian di bagian 5-nya the device sets the connection state to established. Oke, kita akan lanjut. Klik the last TCP event like layer 4 in the OSI model tab. Examine the step listed directly below in layer and outliers. Oke, kita akan lihat di TCP yang terakhir. Ini dia TCP yang terakhir, kita bisa klik aja. What is the purpose of this event? Base information provide last item in the list solve B item 4. Ini di layer keempat. Kita coba baca yang item 4. The device sets the connection state to close. Jadi ini sudah selesai. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.